Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan halaman 6. Kedudukan ilmu tasawuf. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa ilmu tasawuf itu materi dasarnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka dari ajaran itu muncul 3 ajaran yang pokok, yakni ajaran tentang akidah, ajaran tentang ibadah, dan ajaran tentang haqiqah. Ya. Jadi ajaran yang pertama tentang akidah, yang disebut juga dengan iman. Kemudian ajaran yang kedua ibadah. Kemudian di situ muncul ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ajaran tentang perilaku. Maka itu muncullah ilmu tasawuf. Ya. Maka pada halaman 6 disebutkan bahwa kedudukan tasawuf itu, kita melihat bahwa sufisme adalah bagian dari ajaran Islam, yakni dari 3 ajaran pokok, mal iman, mal Islam, wa mal ihsan. Jadi apa iman itu, kemudian apa Islam itu, dan apa al-ihsan. Ya. Maka al-ihsan di sini disebutkan ya, sebagaimana sabda Nabi pada halaman 7. Anta budallaha ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Jadi ajaran tentang al-ihsan, yakni hendaknya ketika engkau ibadah ka'annaka taroh,
Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Hendaknya ketika engkau ibadah, seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau harus merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Inilah dasar pikiran bahwa ilmu tasawuf atau sufisme itu tidak lepas dari ajaran Islam. Itu bahkan digambarkan Islam itu ada seperti bangunan. Maka ada struktur fondasi, ada struktur yang lain. Nah, kemudian selesai, ihsan itu sebagai memperindah dari bangunan itu. Ya, seperti masjid ini menjadi indah. Nah, itu adalah al-ihsan. Ya. Jadi memperindah. Jadi ada ya ornamen-ornamen yang beda dengan masjid lainnya. Kemudian karpetnya juga begitu. Nah, ini berarti cocok dengan nama Masjid Al-Ihsan. Jadi cocok dengan nama Masjid Al-Ihsan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau begitu rumah kalau tidak diihsankan, ya rumah itu tidak kelihatan bagus. Jadi harus diihsan, karena disebutkan ya, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau engkau berbuat baik pada orang lain, sama dengan engkau berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Apabila engkau berbuat yang jelek, maka kembali kepada diri kita. Jadi itu kalau dalam Al-Quran kata al-ahsan. Maka dari situ ibadah kita ini bagaimana supaya bisa menjadi ihsan. Haji kita bisa menjadi ihsan. Umroh kita ihsan. Nyambut gawe kita ihsan. Jadi semua kehidupan kita dihiasi supaya menjadi indah. Nah, perilaku itu juga begitu. Mesti harus dipoles sehingga menjadi al-ihsan. Karena apa? Karena kalau rumah itu hanya sekedar bangunan saja, ya tidak bocor. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada sentuhan-sentuhan seni, maka itu justru akan tidak menjadi indah. Pernyataan hadis ini, ya. Jadi pernyataan hadis ini, ya, menggambarkan bahwa ibadah itu adalah bagian dari syariat. Tapi itu tidak akan menjadi indah kalau tidak disertai dengan ikhlas dan khusyuk. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang hal ini, ya. Jadi kemarin kita membahas hal ini, maka tidak ada indahnya sholat kalau tidak dibarengi dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu memperindah. Makanya dengan belajar tasawuf itu bagaimana kita kerja menjadi indah. Kemudian ibadah menjadi indah. Dan semuanya bisa menjadi indah. Termasuk pakaian juga bagaimana itu bisa menjadi indah. Ya,
ihsan itu ya, meliputi semua tingkatan di dalam perbuatan manusia tiap muslim ya. Baik itu yang berkaitan dengan kondisi lahir maupun kondisi batin ya. Jadi memperindah itu tidak hanya batinnya tapi juga lahiriahnya harus juga indah gitu. Maka kalau kita hanya gerakan di dalam sholat itu belum indah, itu sudah baik tapi belum indah ya. Kalau tidak disertai dengan khusyuk ya. Makanya kalau banyak orang yang mereka itu berpandangan bahwa Islam itu sangat indah ya. Jadi Islam itu sangat indah. Orang Indonesia itu kalau dibaca oleh orang luar, terutama orang Eropa, bahwa perilaku orang Indonesia itu sangat indah. Jadi perilaku orang Indonesia itu sangat indah. Karena apa? Karena orang Indonesia itu di dalam kaitannya dengan agama, maka mereka itu memperindah agama. Jadi memperindah agama. Ya karena pengaruh tasawuf, gitu ya. Karena pengaruh tasawuf ya. Oleh karena itulah bagaimana kondisi batin seseorang ketika dia sedekah, ketika dia jariyah, ketika dia ibadah, itu yang selalu dipertanyakan adalah kondisi batinnya. Lek nyumbang iku ikhlas apa ora ya. Ini kondisi batin ya. Nah, disinilah maka misi Rasulullah itu berkaitan dengan perilaku manusia. Ya. Itu dilihat dari perilaku lahiriahnya saja. Jadi perilaku lahiriah dan perilaku batiniah. Kedua-duanya itu selalu dipertanyakan. Jadi tidak hanya dohirnya tok, tapi batinnya ya kudu mengikuti dohire. Ojo nganti dohire api tapi batinnya ora api gitu. Jadi batinnya ora api. Karena Islam itu 3 ajaran itu menyatu. Iman, Islam dan ihsan. Karena sebagian orang Islam itu tidak melihat 3 itu menjadi kesatuan. Tapi 3 itu dipisah-pisah. Jadi 3 itu dipisah-pisah. Tidak dalam satu kesatuan ketika beramal. Jadi ketika beramal. Maka di sini digambarkan itu seperti bangunan. Nah, bangunan itu diperindah ya mesti ono bangunan nih. Gak mau diperindah lah apa nih. Jadi itu harus diperindah. Itu pada alinea terakhir. Jadi pada alinea terakhir halaman 7. Maka saya gambarkan ya. Saya gambarkan pada halaman 8 tentang 3 ajaran Islam itu ya. Yang pertama adalah al-iman, fondasi. Kemudian al-Islam ya. Seperti atap rumah, al-ihsan. Makanya orang Jawa dulu lek bangun masjid itu ya atapnya itu 3 tingkatan. Itu karena simbol dari iman, Islam, ihsan. Tapi sekarang ya bangunan masjid itu lebih banyak bunder.
seperti kita ini bundar. Karena itu niru Timur Tengah. Jadi kalau kita coba bandingkan, yang bundar itu mestinya memang untuk wilayah yang jarang hujan. Tapi kalau genteng itu wilayah yang tingkat keseringan hujannya itu tinggi, seperti di negara kita. Sehingga kalau saya di Masjid Kuba itu kan saya beri genteng. Jadi mulai tahun 2000 sampai 24 tahun orang tahu bocor. Karena ininya tinggi, jadi air itu tidak ada. Sampai melihat cat itu tidak ada itu bercaknya itu. Ya karena genteng, tapi kalau cor-coran begini ini biasanya digoleki bocorin di kene tapi bocorin di dukur. Tapi mengalirnya di bawah. Jadi mengalirnya di bawah. Makanya kalau kita lihat bagaimana masjid itu bangunannya, maka dilihat dari atapnya itu mesti dia menjawab itu simbol iman, Islam, ihsan. Kemudian di atas itu tulisan Allah. Jadi kalau begitu seperti dunia tasawuf gitu. Jadi mengerucut gitu. Tapi kalau ada masjid puncaknya itu bukan tulisan Allah, tapi bulan sabit. Itu niru Turki itu. Ya. Jadi niru Turki. Akhirnya seperti bulan sabit merah. Gitu ya. Jadi bulan sabit merah itu seperti PMI itu. Ya. Jadi tiga ini digambarkan sebagai ajaran Islam yang itu tergambar juga di halaman 9 itu seperti bulatan tubuh manusia. Jadi kalau yang paling luar itu adalah Islam, syariat. Kemudian yang dalam itu adalah thariqah, ya. Thariqah itu iman. Kemudian yang paling dalam itu adalah tasawuf. Bahasanya menggunakan al-dhahirah, as-sarirah, al-dhamirah. Jadi lubuk hati yang paling dalam digambarkan di situ. Jadi kalau orang itu mengamalkan tiga ajaran itu sebagai ajaran yang kumulatif, jadi menyeluruh dan bareng, tidak parsial. Makanya biasanya ada orang itu tidak menggandengkan tiga ajaran itu. Padahal dohire, batine, terus domire itu harus jadi satu. Ya. Jadi itu adalah gambaran. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ilmu tasawuf itu ya sebenarnya tidak hanya hiasan luarnya saja, tapi juga hiasan di dalamnya. Jadi hiasan yang di dalamnya, yang batin juga yang domir. Yang domir itulah yang nanti kita kenal dalam bahasa kita, itu lubuk hati yang paling dalam. Ya. Jadi itu lubuk hati yang paling dalam. Maka kalau kita coba bandingkan, kalau Nabi tidak mengajarkan menjadi sebuah ilmu, tapi sebuah ajaran. Nah ilmu itu kan karena intervensi pikiran manusia yang berkembang. Jadi kalau dohir ya di jobo, ya. Kemudian batin di tengah, kemudian domir itu ada bagian yang paling tengah, gitu ya. Maka disitulah nanti kita akan bahas ya, bahwa tiga hal itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Itu menjadi satu, ya. Jadi menjadi satu dan itu integrasi. Bahasanya integrasi. Nek sholat gerakan
tapi batinnya juga diajak sholat, domirnya juga diajak sholat gitu. Makanya kalau dalam fikih orang sholat itu harus ada khusyuk sedikit saja. Tapi kalau tidak ada sama sekali, sholatnya ini hanya sholat syariat, kayak olahraga gitu. Jadi harus ada sedikit. Dalam hadis itu disebutkan bahwa supaya orang itu kalau sholat minimal ketika ruku dan sujud itu bisa khusyuk minimal. Jadi kalau tidak bisa di waktu ruku, terutama di waktu sujud. Jadi kalau tidak ada sama sekali, ya, maka dia tidak diterima itu sholatnya. Karena sholat itu kan nggabungno menungso karo Gusti Allah. Makanya ulama kan secara fikih khusyuk mulai takbir sampai salam itu sudah tidak mungkin. Ya karena tubuh ya potensi batin itu selalu bergumul gitu ya. Pikirane, atine karo nafsune itu selalu bergumul. Sehingga minimal dia bisa memaksa untuk bisa khusyuk ketika sujud. Ya. Nek sujud gak iso kabeh, ya sujud yang terakhir. Gitu. Jadi jangan sampai tidak ada khusyuk. Gitu. Nah itu yang paling utama di dalam kehidupan sufi ya. Jadi paling utama. Tapi tidak boleh kemudian hanya khusyuk tapi tidak pakai sholat. Makanya nanti muncullah aliran kebatinan. Jadi aliran kebatinan itu kan di batin tok, tapi gak ada gerakan. Padahal Islam itu ya totalitas itu, kafah. Jadi kafah itu secara totalitas, yo dohire, yo batine, yo domire. Nah, yang mengontrol tiga itu tidak lain adalah batinnya. Jadi batin itulah, batin dalam pengertian domir, itulah yang mengontrol. Nah, pada alinea terakhir halaman 9, meskipun demikian secara keilmuan ya, ketiganya dapat dibedakan dalam aspek metode, objek, dan tujuan. Jadi tiga itu memang koyoke siji, tapi itu adalah siji yang merupakan penyatuan. Makanya kalau kita maulid Nabi, ya, maka di dalam banyak sebutan, kan Nabi itu kan disebutkan sebagai Nabi penghulu para Nabi. Ya. Loh kok penghulu para Nabi? Padahal Muhammad itu kan lahirnya terakhir. Padahal Nabi yang penghulu itu mestinya kan Nabi Adam. Tapi tidak. Jadi Nabi Muhammad itu penghulu para nabi. Ya, mengapa? Nah, itu ada berbagai aspek. Pertama adalah Nabi Muhammad secara manusia, semanusiawi. Ya lahirnya dibandingkan dengan Nabi Adam ya jauh. Tapi kok bisa disebut sebagai penghulu nabi ya. Ya kalau kita runut dalam ilmu tasawuf, maka dalam hadis qudsi disebutkan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau 3 kali itu, saya tidak akan menciptakan cakrawala. Jadi kalau begitu ya cakrawala ini ada setelah Nur Muhammad itu ada. Ya. Makanya Nabi mengatakan awwaluma khalaqallahu ruhi.
awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awwalu ma khalaqallahu al-aql. Jadi pertama yang diciptakan itu ada roh Muhammad. Nah kemudian yang diciptakan adalah nur Muhammad. Jadi Muhammad itu walaupun lahirnya dari sisi urutan Nabi terakhir, tapi dia itu lebih dulu. Ya. Dari sisi rohnya dan cahayanya. Ya. Jadi dari sisi rohnya dan cahayanya. Ya. Maka kalau kita mendengarkan sebagai Nabi, penghulu para nabi dan rasul, itu karena ini. Jadi lebih dulu diciptakan, barulah alam ini diciptakan, termasuk Allah menciptakan Adam ya. Jadi menciptakan Adam. Nah kemudian ketika Adam itu dikawinkan dengan Hawa, maka Adam ya diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan mas kawin dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Nabi Adam apa gak kenal karo Muhammad? Lah Nabi Adam tidak pernah berpikir sejauh itu. Pokok wajone iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti setelah ada nur, ada cahaya, kemudian ada sebutan. Kemudian perkembangan zaman ada tulisan. Jadi di dalam kitab-kitab suci itu ada nama Ahmad. Mulai dari suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf belum dalam bentuk kitab, itu sudah ada nama. Nah itulah menjadi sebuah dari cahaya, kemudian menjadi sebutan, kemudian menjadi tulisan. Barulah lahir ya. Jadi lahir 12 Rabiul Awal itu ya seperti manusia biasa. Makanya Muhammadun ya itu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi disebutkan Muhammad itu bukan lain kecuali hanya rasul. Nah, ini penegasan supaya umat Islam tidak sampai menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan ya. Jadi tidak sampai menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, karena agama yang terdahulu itu banyak pembawa misi itu sebagai Tuhan. Ono sing ngarani anake Tuhan gitu. Lah Muhammad tidak. Makanya Nabi Muhammad dikenal dalam hadis qudsi lahu basarun lakal basar. Dia itu manusia, tapi ora podo karo manusia umumnya. Dia adalah manusia. Wa ma ana illa basarum mitlukum yuha. Ya. Nabi Muhammad itu podo menungsane. Ya. Cuma gak podo karo menungso umumi. Makanya ada disebutkan lahu basarun lakal basar. Dia adalah manusia, tapi tidak seperti manusia umumnya. Nah, sing kita ini kan diketahui lahir seorang laki-laki diberi nama ini, tapi tahunya kan kita ibu itu mengandung. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Jauh sebelum alam diciptakan itu sudah ada cahaya Muhammad. Sampai ruh Muhammad itulah yang pertama dan yang berikutnya itu diciptakanlah ruh-ruh yang lain. Makanya ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi penghulu ya para nabi lan para utusan. Nah, itu yang menjelaskan adalah dalam kitab yang berkaitan dengan kenabian. Itulah yang nanti kita akan kenal dengan istilah al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Muhammad.
Jadi hakikat Muhammad. Itu yang pertama, mengapa disebut sebagai penghulu. Kemudian yang kedua dari sisi ajaran. Jadi ajaran Muhammad itu ajaran yang paling lengkap. Kalau lainnya mengajarkan hanya perilaku, ya kayak tasawuf gitu ya, etika. Tapi ada yang hanya mengajarkan ibadah. Tapi Nabi Muhammad itu mengajarkan 3 ini. Jadi sesuai cocok dengan tubuh manusia, ada tubuh yang disebut dengan dohir, ada batin, ada dhamir. Semuanya diajarkan di dalam Islam dan itu adalah misi Rasulullah. Jadi misi Rasulullah. Makanya kalau kita belajar fikih, ya itu ya ajaran Rasul. Kalau kita belajar tasawuf, itu juga ajaran Rasul. Jadi ada perbedaannya, hanya dipergunakan untuk apa. Jadi kalau fikih untuk menghiasi dohir manusia, kemudian iman untuk menghiasi batin manusia, kemudian ihsan dipergunakan untuk memperbaiki dhamir manusia. Jadi 3-tiganya itu menjadikan insan kamil. Menjadi insan kamil. Maka di sini dijelaskan, jadi dijelaskan bagaimana di dalam Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang pertama manusia itu gak paham. Kemudian dijelaskan itu. Contohnya mengapa Nabi Musa harus belajar kepada Nabi Khidir, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka kedudukan tasawuf dalam ajaran Islam adalah sebagai bagian yang tertinggi, jadi tidak tertinggi sebenarnya, terdalam. Jadi ajaran Islam yang terdalam. Jadi tasawuf itu masalah kondisi batin yang paling dalam. Makanya ada, kalau iman itu sesuatu yang mendalam, kalau tauhid mendalam, tapi kalau ibadah hiasan luar, bukan tertinggi. Akhlak adalah yang paling dalam. Nah, disinilah maka betapa pentingnya belajar tasawuf. Sampai ada tulisan buku tasawuf modern. Jadi tasawuf modern itu tasawuf yang perlu dikaji di era modern, kontemporer. Karena apa? Karena ajaran zaman akhir itu ajaran yang bersifat pragmatis dan lebih banyak bersifat duniawi. Sehingga pemikiran yang idealisme itu sudah tidak ada. Nah, mengembalikannya itu dengan ilmu tasawuf. Jadi mengembalikannya dengan ilmu, mempelajari ilmu tasawuf. Nah, makanya sekarang banyak penulis-penulis menggandengkan antara ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa. Dengan ilmu jiwa. Ya, jadi itu ada kaitannya dengan ilmu jiwa. Dulu ilmu jiwa dalam Islam itu pertama kali di negeri kita, itu ada seorang dari Sumatera Barat kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Dia menyusun ilmu jiwa dalam Islam.
Jadi ilmu jiwa dalam Islam. Nah, maka dasarnya dari mana? Jadi dasar tasawuf itu adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Athar. Ya. Jadi Athar itu adalah ucapan para sahabat, pandangan para sahabat, dan perilaku para sahabat. Ya. Di mana para sahabat ini, ya, dia disebut sebagai salafus sholeh. Ya. Jadi salafus sholeh. Ya. Jadi salafus sholeh yang di sini sebagai orang-orang salaf. Jadi dalam dunia Islam itu ada kelompok salaf, ada kelompok kholaf. Gitu. Kelompok salaf itu orang yang berpegang teguh kepada ajaran dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Athar. Tapi Al-Kholaf itu mereka yang mengambil semua ajaran itu dari tiga-tiganya, tapi dia mencoba untuk menggunakan akal pikiran. Jadi dalil yang dipakai itu dalil nakli dan dalil nakli dan dalil ada dalil nakli dan dalil akli. Ya. Nanti dalil itu ada tiga, ada dalil akli, ya, nakli, ada akli dan wujudani. Tasawuf itu dalil wujudani. Ya. Jadi tiga-tiganya nakal, akal, dan wujudan. Gitu. Yakni kalau nakal Al-Quran, As-Sunnah, dan Athar. Kalau akal itu menggunakan logika, tapi kalau wujudan itu menggunakan rasa. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang rasa. Lah rasa itu isyarah. Makanya yang sering saya katakan sederhana. Kalau kita sholat begini, itu isyarah. Ya. Jadi makanya orang sholat itu takbiratul ihram harus betul-betul gini. Isyarah. Tidak boleh takbiratul ihram Allahu Akbar. Tidak boleh. Kudu ini. Ini isyarah. Nah isyarah apa? Isyarah epe-epe di Jembarno itu minangka albastu. Jadi albastu kalau begini al-qabdu. Albastu itu nggambarno dodone wong sing salat iku jembar. Jadi madhep nang Gusti Allah dengan hati, dengan dodo yang jembar. Gitu. Jadi begini selalu dibeberno begini. Jadi tidak boleh kemudian begini aja dirapatno, tidak boleh. Ya, ini harus tetap dibeberno. Makanya dulu ada orang yang anti upacara 17-an. Saya punya teman. Ya itu kalau 17-an ya orang tahu melok upacara. Ya. Dia ya datang cuma ada di kelas saja, tidak mau upacara. Ketika ditanya upacara itu syirik, soalnya hormat bendera. Saya tanya, loh sampai hormat bendera itu tangan di loro apa siji? Satu. Enggak, kalau satu itu enggak syirik, dua itu syirik. Oh begitu ya. Terus akhirnya mau upacara. Jadi hormat bendera itu. Itu ya hanya begini saja kan, enggak perlu hormat bendera moro. Ini loro, lek loro itu kanggo Gusti Allah. Jadi kanggo Gusti Allah itu bahasa-bahasa isyarah. Jadi bahasa isyarah. Makanya kalau bahasa isyarah itu bahasa antropologi. Ya. Jadi makanya kalau bangunan masjid yang kemarin saya tanyakan mengapa kok cakai iki jiro lupatmo rolas ya. Apa kok rolas? Sabilillah itu kok 9, itu isyarah. Ya.
Apa kok 8? Lah iki ketua takmir kudu iso jelasno ya. Dari sisi struktur dan bahasa isyarah. Gitu. Jadi mengapa kok kubai kok bunder? Jadi selalu mengapa. Gitu. Nah itulah yang akhirnya menjadikan apa yang ada di hadapan kita ini bermakna. Gitu. Jadi bermakna. Makanya bertasawuf itu sebenarnya memahamkan pada orang yang beramal tentang makna sesuatu. Jadi meaning atau makna dari sesuatu. Oke, itu kedudukan tasawuf dalam Islam. Sehingga orang tambah sergap ibadah itu kalau dia menghiasinya dengan ilmu tasawuf. Monggo, adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wat. Nggih, menawi enten pertanyaan. Ya. Nggih, monggo. Nek mboten enten kita akhiri semanten kemawon. Mungkin iki titik-titik nambahi wawasan kita sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khillal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.